A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mengisahkan sedikit tentang Musa bin Nusyair, sang penakluk Andalusia. Musa bin Nusyair lahir pada tahun 19 Hijriah, seorang panglima besar yang disegani. Beliau ahli dalam strategi perang dan mempunyai tekad yang sangat kuat. Beliaulah yang memimpin armada kaum muslimin di zaman Muawiyah pada tahun 27 Hijriah untuk menaklukkan Seklos. Dan setelah berhasil menguasai Seklos, Musa bin Nusyair membangun berbagai benteng pertahanan di dalamnya. Al-Baghawi menceritakan bahwasannya Musa bin Nusyair menjabat sebagai gubernur di wilayah Afrika pada tahun 79 Hijriah. Dan beliau berhasil menaklukkan kota-kota yang sangat banyak di sana. Beliau juga berhasil menaklukkan negeri Andalusia, sebuah negeri di wilayah Spanyol. Seiring dengan masuknya Andalusia ke tangan kaum muslimin, beliau menawan sejumlah musuh dan mendapatkan ghanimah. Ghanimah yang tak terhitung banyaknya. Ikhwatal iman, selain sebagai seorang pembebas, beliau juga seorang dai. Berkat jasanya, penduduk Maghrib yaitu Afrika Utara banyak yang masuk Islam. Musa bin Nusyair juga mengajari mereka tentang Al-Quran selama periode pembebasan yang dilakukan oleh Musa. Beliau tergolong panglima yang bernasib baik. Konon katanya, saat membebaskan Andalusia, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Utuslah sejumlah pasukan bersamaku, niscaya akan aku tunjukkan kepadamu harta karun yang sangat banyak." Maka Musa mengutus sejumlah pasukan bersama seorang tersebut menuju ke suatu tempat. Maka sesampainya di sana, orang itu menyuruh para prajurit untuk menggali hingga mereka menemukan ruangan yang sangat besar, yang berisi permata dan lain-lain. Ibnu As-Sakir meriwayatkan bahwa ketika Musa berkunjung ke Damaskus, Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Musa bin Nusyair, "Wahai Musa, kejadian ajaib apa yang pernah kamu alami selama berperang di lautan?" Maka Musa pun menceritakannya. Kata Musa, "Suatu ketika kami sampai di sebuah pulau. Di sana kami mendapati 16 kendi yang disegel oleh Sulaiman bin Daud alaihissalam. Maka aku pun memerintahkan untuk mengambil 4 buah kendi. Lalu aku menyuruh untuk melubangi salah satu kendi itu. Dan setelah dilubangi, tiba-tiba muncullah sosok setan yang menepuk-nepuk kepalanya. Dia pun berkata, 'Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan membuat kerusakan lagi di muka bumi.' Kemudian setan itu melihat-lihat di sekelilingnya dan berkata, 'Mengapa aku tidak mendapati kemegahan Sulaiman dan kerajaannya?' Sesaat setelah berkata seperti itu, setan pun menghilang. Maka aku perintahkan agar ketiga kendi sisanya dikembalikan ke tempat semula." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika suatu hari Afrika mengalami paceklik, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu pada tahun 93 Hijriah. Setelah sholat, beliau keluar dan memisahkan orang-orang antara yang muslim dan yang kafir. Demikian dipisahkan juga antara induk binatang dan anaknya. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk menangis sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjelang siang hari. Baru kemudian Musa bin Nusyair turun dari mimbarnya. Maka seseorang pun berkata, "Tidaklah engkau berdoa untuk Amirul Mukminin?"
Maka Musa menjawab, di tempat seperti ini yang harus disebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Musa bin Nusyir mengatakan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan hujan. Kemudian di akhir pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Musa berkunjung ke Damaskus. Ia masuk ke sana pada hari Jumat, tak kala Walid sedang berkhutbah di atas mimbar. Musa pun masuk ke dalam masjid sambil membawa 30 putra para raja yang berhasil ditawannya. Musa memakaikan mahkota di atas kepala mereka yang diiringi dengan sejumlah khodam dan persiapan yang megah. Ketika Walid menyaksikan hal tersebut, di tengah-tengah khutbahnya, Walid pun tiba-tiba terdiam saat melihat pakaian sutra dan perhiasan permata yang dipakai para putra raja tersebut. Lalu kemudian datanglah Musa bin Nusyir seraya mengucapkan salam kepada Walid. Lalu Musa perintahkan mereka untuk berdiri di kanan dan kiri mimbar hingga waktu Jumatun berlalu. Lalu Walid pun turun dari mimbar dan sholat bersama kaum muslimin. Usai sholat, Walid memanggil Musa bin Nusyir dan memberinya penghargaan besar. Demikian pula Musa, dia datang dengan membawa harta, yang diantaranya ada meja makan Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Konon di atas meja itulah Nabi Sulaiman makan. Meja itu terbuat dari campuran emas dan perak yang bertahtakan 3 lapis mutiara dan permata, sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ikhwatal iman rohimani wa rohimakumullah. Selama pembebasan Andalusia, Musa banyak menyaksikan keajaiban. Musa bin Nusyir pernah mengatakan, andai saja orang-orang menurut kepadaku, niscaya akan aku pimpin mereka untuk mengalahkan kota-kota di Rumia, yaitu kota besar di Eropa, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskannya lewat tanganku, insya Allah. Semenjak itu Musa tetap tinggal di Damaskus hingga Walid wafat. Kemudian Walid digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Akan tetapi Sulaiman bin Abdul Malik mengkritik Musa dan memenjarakannya di istana dan menuntut sejumlah besar harta darinya. Musa tetap berada di tahanan Sulaiman hingga Sulaiman berangkat haji tahun 98 Hijriah dan membawa Musa bersamanya. Maka Musa akhirnya wafat di Madinah atau di Wadil Qura dalam usia mendekati 80 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa Musa bin Nusyir wafat pada tahun berikutnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memaafkannya dengan kasih sayangnya. Amin. Demikian sedikit kisah tentang Musa bin Nusyir, sang pembebas besar, penakluk Andalusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan kembali orang-orang hebat sepertinya dari generasi kita dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin melalui tangan-tangan mereka. Barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.